Maka ketika datang Muhammad mengajak mereka kepada Islam yang sahih, mereka beralasan kami cuma ikut Islam versi kami. Gitu. Tapi kalau orang sekarang bilang kami ikut ajaran nenek moyang, maksudnya ikut ajarannya Gatot Koco dan Hanoman itu. Beda. Jadi kalau alasannya ikut ajaran nenek moyang, sedangkan nenek moyang itu Ibrahim dan Ismail itu nggak diterima, apalagi yang nenek moyangnya Gatot Koco dan Hanoman. Ya, kaum ya pemuja budaya ini, ya, 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 ya. Kalau orang musyrikin alasannya melestarikan budaya, sedangkan budayanya adalah budaya Islam yang mereka anggap itu ajaran Ibrahim dan Ismail, mereka tetap kafir. Maka apalagi yang beralasan dengan budaya, sedangkan budayanya budayanya Hindu Buddha. Waliyadzubillah. Baik, kita lanjut ya. Kita masuk kepada pemantapan persoalan yang sudah kita pahami sebelumnya. Beliau berkata, wa idza aradtum ta'rifa hadza ma'rifatan tammatan. Kalau kalian ingin lebih mengetahui persoalan ini lebih kokoh lagi, fa'alaik fadzalika bi amrayn. Maka di hadapan kalian ada dua persoalan. Ya. Yang pertama, antarifa anal kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa abahum wa lahum mastahalla nisa'um kanu mukhirrina lillahi subhanahu bi tauhidir rububiyyah. Yaitu kalian mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW dan dibunuhi oleh beliau. Ya, ini ngeri ya bahasanya ya. Ya, ini kena delik radikalisme ya. Tapi gimana, ini agama kita loh. Ya enggak? Allah bilang dalam Al-Quran lebih serem daripada ini. Qatilul ladzina kafaru, qatilul ladzina kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa itu ayatnya? Qatilul ladzina la yu'minuna bil yaumil akhir. Ya. Baik, ana lupa ayatnya. Ya, tentang perangilah kata Allah Azza wa Jalla orang-orang kafir yang ada di sebelah kalian. Ya. Ya. Apa Ziyad hafal nggak ayatnya? Atau ada yang hafal? Wal yajidu fikum ghilzah gitu. Ya, di antara potongannya. Dan biarkan mereka dapati dari kalian sikap keras. Ya. Ya, tentunya penerapannya ini nggak sembarangan ya. Ini untuk orang kafir yang merangi kaum muslimin gitu. Nggak semua orang kafir Anda sikapi seperti itu. Ya cuman kan ya menurut persepsinya orang-orang yang ya liberal, ya mereka pukul rata itu. Mereka anggap ini ayat radikal. Ya, padahal dalam Islam itu penerapannya nggak sembarangan itu. Qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah. Adalah ya. Perangilah orang-orang yang bertetangga dengan kalian dari orang-orang kafir. Dan biarkan mereka mendapati dari kalian sikap yang keras. Coba tuh. Ya. Jadi sebenarnya yang radikal itu siapa? Mereka orang-orang liberal itu, bukannya kita. Kita mah merinci kasusnya. Nggak boleh sembarangan dalam penerapannya. Tapi orang-orang liberal itu justru memahami bahwa ayat ini pukul rata. Kemudian mereka tuduh kepada kita. Ini jahat tuh. Jahat yang berlipat-lipat. Padahal kita nggak memahami seperti itu. Ya. Bahwa ini dimaksud dengan ayat ini apa? Orang kafir yang memerangi muslimin atau orang yang menolak al-Islam atau tidak mau membayar jizyah. Ya. Nah, di sini Syekh mengatakan, apabila kalian ingin mengetahui hakikat persoalan ini dengan lebih sempurna lagi, maka kalian ada dua persoalan. Yang pertama, kalian ketahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah SAW dan Nabi bunuhi mereka, dan
menjadikan harta mereka halal, wanita-wanita mereka halal. Ya. Maksudnya dalam perang ya. Ya. Dibunuh dalam perang. Kanu muqirrin, mereka itu mengakui lillahi subhanahu wa ta'ala bitauhidir rububiyah, mengakui rububiyah Allah azza wa jalla. Apa itu rububiyah? Wa huwa annahu la yakhluq wa la yarzuq wa la yuhyi wa la yumit wa la yudabbirul umur illallah wahdahu. Yaitu bahwasanya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rizki, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, dan tidak ada yang mengurus semua urusan kecuali Allah semata. Jadi orang musyrikin kafir Quraisy sudah tahu hal ini. Ya. Bahwa pencipta satu-satunya alam semesta dan segala isinya hanya Allah. Pemiliknya hanya Allah, pengaturnya hanya Allah. Yang menghidupkan dan mematikan Allah. Tidak yang beri rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menahannya kecuali Allah. Ya, ini yang dikenal dengan tauhid apa? Rububiyah. Jadi dalam tauhid rububiyah, ya, antara muslimin dengan musyrikin itu tidak ada perbedaan. Ya. Tapi yang diminta dengan la ilaha illallah bukan ini gitu. Bukan tauhid, bukan pengakuan tauhid rububiyah. Ya. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakanlah, siapakah yang memberi kalian rizki dari langit dan bumi? Amma yamlikus sam'a wal absar. Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengurus semua urusan? Allah suruh Nabi Muhammad tanyakan ini kepada musyrikin Quraisy. Kata Allah, fasayaquluna Allah, pasti mereka akan mengakui bahwa itu hanya Allah yang menguasainya. Artinya kekufuran musyrikin Quraisy bukan dari jenis rububiyah. Berarti kekufuran dalam persoalan rububiyah itu lebih buruk daripada kekufuran musyrikin Quraisy. Ya. Selanjutnya berkata beliau, qala wa hadhi mas'alatun 'azimatun jalilatun muhimmah. Dan ini merupakan persoalan yang besar, agung, lagi sangat penting. Wa hiya an ta'rifa anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiduna bihadza kullihi wa muqirruna bihi. Yaitu kalian mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi dengan ini semua dan mengakuinya bagi Allah azza wa jalla. Itu mengakui bahwa rububiyah seluruhnya komponennya 3, penciptaan, kepemilikan, pengaturan. Ya, menghidupkan, mematikan itu di bawah pengaturan. Ya, melapangkan rezeki atau menahannya itu di bawah pengaturan. Jadi biar gampang komponennya 3 kita simpulkan. Penciptaan, yang kedua apa? Kepemilikan, yang ketiga pengaturan. Ya. Semuanya adalah milik Allah semata. Wa ma hadza lam yudkhilhum dzalika fil Islam, tapi kendati begitu pengakuan mereka terhadap hal ini belum menjadikan mereka dianggap muslim. Ya. Tahu Allah aja belum muslim gitu. Udah kenal Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemilik alam semesta, satu-satunya pengatur. Ya, itu belum menjadikan orang itu muslim. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengingkari kesyirikan, kemudian orang itu bilang, saya juga tahu Allah itu ya satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur. Terus kita bilang, alhamdulillah berarti Bapak muslim. Ini dua-duanya belum ngerti Islam. Kenapa? Karena yang dia ucapin ketika itu cuma masalah apa? Rububiyah. Paham nggak? Paham ya? Artinya dia belum mendatangkan lebih dari akidahnya Abu Jahal. Ya, belum mendatangkan lebih dari akidahnya Abu Jahal. Ya, Allah pencipta, pemilik, pengatur itu, ya Abu Jahal juga tahu. Ya, meyakininya sebagai kebenaran dan nggak mengingkarinya. Berarti kalau ada orang mengingkari rububiyah, berarti dia lebih kafir nggak daripada orang musyrikin? Lebih kafir. Seperti orang komunis itu kekufurannya lebih kafir daripada orang-orang ya kafir Quraisy. Wallahi. Ya. Orang komunis
Mereka lebih kafir daripada orang-orang kafir Quraisy. Lebih kafir daripada Yahudi dan Kristen. Ya. Tanamkan itu, yakini itu, ya, ajarkan itu kepada anak-anak kita. Taibani masalatun azimatun jalilah. Ini adalah persoalan yang agung, sangat besar lagi penting, yaitu Anda mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang dulu diperangi Rasulullah sudah mengakui akan hal ini semuanya. Maksudnya rububiyah. Wa muqirruna bihi, dan meyakininya. Wa ma hadza, kendati begitu, lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Keyakinan mereka terhadap rububiyah ini hanya milik Allah, belum menjadikan mereka masuk ke dalam Islam, tidak menjadikan mereka muslim. Walam yuharrim dima'ahum, tidak menjadikan darah mereka terlindungi. Ya. Walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum, dan belum menjadikan harta mereka terlindungi. Artinya secara status. Ya. Adapun menumpahkannya nggak boleh sembarangan. Ya. Jadi jangan mentang-mentang ini ya orang musyrik, kemudian ya tiba-tiba malam-malam ente udah ada di kamarnya gitu, lagi nyolong, pengalasan halal hartanya katanya. Nah, ada salah paham. Ya, Anda nggak mau disangkut-sangkutin memang begituan. Ya, maksudnya secara status. Ya, adapun darah itu ditumpahkan di saat perang, harta itu dirampas di saat perang. Ya. Kalau ada perang. Ya. Walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum, dan belum mengharamkan darah dan juga hartanya. Artinya belum melindungi darah dan hartanya. Karena darah yang terlindungi dan harta yang terlindungi itu hanya darahnya dan hartanya orang Islam. Perhatikan lagi selanjutnya kata Syekh, qala wa kanu aidan, dan orang musyrikin itu dulu mereka juga yatasaddaqun. Jadi bukan hanya mengakui Allah pencipta, pemilik, pengatur, bukan hanya mengakui rububiyah, namun juga mereka udah sedekah, wa yahujjun, udah berhaji. Ya, karena seperti tadi saya sudah tekankan, mereka dalam ajarannya mengaku sebagai pengikut ajarannya siapa? Ibrahim. Jadi persoalan orang itu udah haji, ente jangan silau gitu loh. Kalau emang dia melakukan kesyirikan, ya berarti dia nggak ubahnya seperti haji Abu Jahal, haji Abu Lahab. Ya kan? Abu Jahal pun juga haji. Ya. Nggak ada masalah. Ya, kalau Anda nggak ngerti tauhid, ya berarti Anda nggak ubahnya seperti haji Abu Jahal dan haji Abu Lahab. Kanu itu yatasaddaqun, dulu mereka juga bersedekah, wa yahujjun, pergi haji, wa ya'tamirun, melakukan umrah, wa yata'abbadun, dan mereka mengerjakan ibadah-ibadah, wa yatrukuna asya', bahkan ada perkara-perkara yang mereka nggak mau kerjakan. Dari perkara yang haram, khaufan minallah, karena mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kendati begitu mereka tetap orang-orang kafir. Wes ngeri. Jadi orang yang berusaha taat aja, kalau memang salah alamat, ya beliau belum dapat al-Islam itu. Contoh yang paling gampang apa? Siapa coba? Orang Yahudi Kristen. Orang Yahudi Kristen itu, ya dari para ya biarawatinya, itu kan mereka mengkhususkan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya nanti akan datang keterangannya. Ya, menyangka bahwa itu ibadah yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Atau nggak perlu bilang, mereka kan orang kafir memang. Lah, mereka pada asalnya ahli la ilaha illallah. Mereka pada asalnya orang-orang pemeluk la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka mengaku pengikutnya siapa? Musa dan Isa. Dan Musa Isa sama-sama mengajak kepada la ilaha illallah. Ya. Oke, lanjut. Walakin al-amr tsani, namun yang jadi persoalan bagi mereka itu poin yang kedua. Ya, poin pertama bahwa mereka beriman dengan rububiyah. Tapi rububiyah itu nggak cukup menjadikan mereka muslim. Ya. Bahkan mereka masih diperangi, darah mereka masih halal, harta mereka belum terlindungi, sekalipun mereka sedekah, haji, umrah, dan lain sebagainya. Terus apa yang menjadi persoalan mereka? Belum muslim. Persoalan yang kedua. Apa itu? Walladzi kaffarahum, inilah yang menjadikan mereka kafir.
wa ahalla dima'ahum wa amwalahum, dan menjadikan darah dan harta mereka halal secara status. Wa huwa annahum lam yashhadu lillahi bi tauhidil uluhiyah wa tauhidir rububiyah wa tauhidil ilahiyah, yaitu bahwasanya mereka belum bersaksi dan mempersaksikan bagi Allah dengan tauhid uluhiyah dan tauhid ilahiyah, bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, dan mereka belum mengibadahi Allah semata. Artinya apa? Mereka udah ibadah sama Allah loh. Cuman di samping ibadah mereka kepada Allah, mereka ibadah juga kepada selain Allah. Di samping mereka sholat, mereka juga masih pergi ya memberikan sajian ke Tangkuban Perahu. Nggak tahu di sini Tangkuban Perahu ada orang nyajian nggak? Sama. Ya kalau ini di Jogja aku contohkan Merapi. Ya. Ini di Bandung. Apa lagi? Hah? Bromo, Jawa Tengah, Bandung. Banyak. Ya, mereka udah ibadah kepada Allah. Seperti misalnya udah sholat, udah puasa, Ramadan puasa, ya, musim umrah nih sekarang, pergi umrah, musim haji, berangkat haji. Namun di samping itu mereka ibadah kepada selain Allah. Ya. Nah, inilah hakikat kesyirikan. Maka definisi kesyirikan adalah apa? Sarful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya. Apakah orang itu enggak ibadah kepada Allah sama sekali, atau di samping ibadahnya kepada selain Allah, dia ibadah juga kepada Allah? Karena makna dari syirik itu adanya musyarakah, persekutuan. Yang namanya bersekutu itu enggak sendirian. Iya enggak? Yang namanya bersekutu enggak sendirian. Allah satu-satunya berhak diibadahi. Ente ikut sertakan selain Allah sebagai yang juga berhak diibadahi. Itu namanya menjadikan selain Allah sebagai sekutu Allah. Ya, dalam persoalan ibadah, itulah kesyirikan akbar, al-mukhrij minal millah, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Jadi persoalan kedua ini yang menjadikan mereka kafir. Ya. Bahwa mereka belum bersaksi, ya, atau mempersaksikan untuk Allah dengan tauhid, ya, al-uluhiyah. Maksudnya mereka belum mengakui hanya Allah yang berhak diibadahi. Wa tauhidil ilahiyah. Dan mereka belum memberikan ibadah hanya untuk Allah semata. Karena tauhid itu bukan cuma keyakinan, tapi juga perbuatan. Ya. Jadi samping hatinya harus meyakini Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, perbuatan dia juga nggak boleh ibadah kecuali kepada Allah. Nah, sekarang beliau menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan tauhid ilahiyah dan tauhid uluhiyah tadi. Bahwa la yud'a wa la yurja, bahwasanya tidak ada yang diseru, tidak ada yang diharapkan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Berarti kalau berdoa, maka kita hanya boleh menyeru Allah Azza wa Jalla. Ya, bagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ya, idza ista'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan itu dari Allah. Wala yustaghatsu bi ghairihi, enggak boleh istighatsah kecuali kepada Allah. Wala yudbah li ghairihi, tidak boleh menyembelih untuk selainnya. Wala yundzar li ghairihi, enggak boleh bernazar untuk selain Allah. La li malakin muqarrab wala nabiyyin mursal, tidak kepada malaikat yang didekatkan kedudukannya oleh Allah, tidak pula kepada nabi yang diutus. Ya. Ini isyarat aja kepada macam-macam dari satuan ibadah. Ya, disebut seperti misalnya doa. Doa itu ibadah. Ya. Ar-raja, menggantungkan harapan itu ibadah. Ya. Begitu juga istighatsah, isti'anah, menyembelih juga itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuk Dia. Qul inna salati wa nusuki, katakanlah sungguhnya salatku dan sembelihanku. Ya. Begitu juga nazar itu ibadah. Dan yang lain sebagainya dari macam-macam ibadah. Yang banyak yang dihimpun dalam definisi
yang disebut oleh Ibnu Taimiyah, semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah dari ucapan dan perbuatan baik yang tampak maupun tersembunyi. Indikasinya ada perintah, maka mengerjakannya ibadah. Ada anjuran, maka mengerjakannya ibadah. Ada janji pahala, maka mengerjakannya ibadah. Atau ada larangan, maka meninggalkannya adalah ibadah. Itu indikator-indikatornya. Ya. Nah itu. Maka kapan suatu amal itu ibadah? Nggak boleh sedikit pun diberikan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah? Atau nabi yang diutus? Ya. Seperti itu. Ya, jadi kalau Anda dalam bahaya nggak boleh manggil ya Jibril, ya Mikail. Nggak boleh. Ya, sebagian orang dulu ketika dalam mara bahaya yang dia panggil malaikat. Ini doa li ghairillah, menyeru selain Allah. Atau kalau Anda ingin perlindungan, jangan tulis Umar di pintu rumah kalian. Sebagian orang ya di Jakarta, orang-orang Betawi itu, mereka punya anggapan kita tulis katanya di pintu rumah tulisan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena setan nggak mau masuk ya ke gang, di situ ada Umar. Kenapa nggak tulis ya Allah sekalian? Dia bilang. Kenapa harus Umar? Kenapa nggak Allah sekalian? Ya seperti ini jatuh kepada kesyirikan. Ya. Kalau lewat terowongan atau jembatan jangan lupa kasih klakson. Ini kesyirikan, minta perlindungan. Ya. Wa kanu rijalun minal jinni wa kanu rijalun ya minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, dan dulu orang-orang dari bangsa manusia minta perlindungan kepada dari bangsa jin, sehingga bangsa jin itu semakin menambah kepada mereka rasa ketakutan. Ya. Dulu orang-orang Arab kalau lewat satu lembah, mereka bilang aku berlindung kepada sayyidi ya hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Pada pimpinan ya penguasa lembah ini dari kejahatan anak-anak buahnya. Ya, sekarang berubah, ada yang pakai klakson, ada yang mau kencing numpang-numpang. Ya. Nah, ini semua adalah bentuk ya dari mohon perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka beliau berkata melanjutkan, faman istaghatha bi ghairihi, maka barang siapa minta keselamatan kepada selain Allah, faqad kafar, maka dia telah kafir. Wa man dzabaha li ghairihi faqad kafar, dan barang siapa menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah kafir. Wa man nadzara li ghairihi faqad kafar, dan barang siapa bernazar untuk selain Allah, maka dia telah kafir. Wa ashbahu dzalik, dan seterusnya. Ya, jadi ibadah hanya boleh diberikan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qala wa tamamu hadza, dan lebih lengkapnya lagi kata beliau, anta'rifa anal musyrikin alladzina qatalahum Rasulullah, kalian mengetahui bahwa orang-orang musyrikin yang dulu diperangi Rasulullah kanu yad'una shalihin, dulu yang diseru selain Allah oleh mereka itu adalah orang soleh. Beda sama sekarang. Yang diseru misalnya jin kafir. Petinggi Roroki dulu itu jin kafir. Ya. Maka musyrikin zaman sekarang asyaddu syirkan minal awwalin. Lebih buruk lagi kesyirikannya dari musyrikin di zaman Nabi. Ya. Mereka menyuruh orang-orang soleh seperti malaikat hamba yang soleh. Wa Isa, Nabi Isa, wa Ummah, wa Uzaira, dan juga Uzair, Isa ibunya Uzair, wa ghairahum minal awliya, dan yang lainnya dari para wali. Ya. Seperti musyrikin di kaum Nuh yang disembah siapa? Orang soleh. Ya. Siapa mereka? Ya. Waddan wa Suwa'an wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Kata Ibnu Katsir, haula asma'u rijalin salihin. Mereka ini adalah nama orang-orang soleh yang hidup di zaman Nuh alaihissalam. Fakafaru bihadza, sehingga dengan perbuatan ini pun mereka menjadi kafir. Ma'iqrarihim, padahal di samping itu mereka mengetahui bi anna Allah Subhanahu huwal khaliqur raziq mudabbir,
bahwa Allah dialah satu-satunya pencipta, pemberi rizki dan pengatur. Rububiyah mereka udah dapat. Ya. Tauhid rububiyah mereka menauhidkan Allah. Mereka juga ibadah kepada Allah. Dan ibadah mereka kepada selain Allahnya siapa? Hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang soleh. Ya. Tapi kedati begitu mereka musyrik kafir. Ya. Qala idza arafta hadza, maka apabila kalian telah mengetahui hal ini, arafta makna la ilaha illallah, taulah kamu akan makna la ilaha illallah. Ya. Artinya enggak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah Jalla wa Ala, apapun alasannya. Ya, siapapun dia dan setinggi apapun kedudukannya. Ya. Wa arafta anna man akha nabiyyan aw malakan aw nadabahu wa istaghatha bihi. Dan kalian pun tahu bahwa barang siapa yang memanggil nabi atau malaikat atau menyerunya atau beristighatsah kepadanya, minta keselamatan kepadanya, faqad kharaja minal Islam, maka berarti dia telah keluar dari Islam. Wa hadha huwal kufru alladhi qatalahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kekufuran yang dulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selesai dari takrir akan makna la ilaha illallah. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, silakan. Dari atas kesempatannya, kemudian terkait yang ujian kan hanya Allah yang hak memiliki hak untuk ibadah. Bahkan Allah pun menafsirkan kepada nabi dan malaikat. Kalau beribadah mungkin oke selesai untuk mengagumi makhluk Ustaz, ngefans lah Ustaz. Apakah ada batasan tersendiri yang sampai jadi kafir lah gitu? Ngefans jadi kafir gitu. Apakah ada batasan? Oh, ngefans lah kayak gini itu udah masuknya Kekufuran. Iya. Nah, kira saya mengagumi Islam pakai apakah kita makhluk tadi? Ya. Ada ayatnya Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Dan mereka mengambil ya ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai rob-rob yang lain di samping Allah. Ya, padahal mereka tidak diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah semata. Wa Isa bin Maryam, dan juga mereka mengambil Isa bin Maryam sebagai sembahan yang lain di samping Allah Azza wa Jalla. Mencintai orang soleh, ya itu ya bagian dari tuntutan iman. Ya, pembahasan ini tentang wala wal bara, tentang cinta dan benci. Syekh Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah membagi persoalan wal bara bahwa orang dalam persoalan cinta dan benci itu ada 3 golongan. Ya, ada 3 golongan. Yang pertama, orang yang dicintai secara total. Ya, siapa mereka? Yaitu ya para nabi. Ya, para nabi, begitu juga para sahabat ridwanullahi alaihim. Ya, begitu juga para malaikat. Ya, bahwa kecintaan kita kepada mereka total, enggak terdapat di situ satupun dari kebencian. Yang kedua, yang dibenci secara total, yaitu orang kafir macam iblis. Ya, orang-orang kafir non-muslim, ya, baik yang mereka kafir semasa hidupnya, apalagi yang mati di atas kekufuran, ya, mereka nggak diberikan kepadanya sedikit pun dari kecintaan. Nah, sekarang yang paling banyak itu yang tengah-tengah nih, ya, yaitu keumuman muslimin, ya, bahwa mereka dicintai, ya, sekaligus juga dibenci. Dicintai sekaligus dibenci. Dicintai sebesar kadar ketaatan dia kepada Allah, dan dibenci sebesar kadar kemaksiatan dia dan pelanggaran dia terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Gitu. Jadi misalnya kepada seorang ustaz nabi atau bukan? Jelas bukan nabi. Ya, sebesar kadar ketaatannya kita cinta kepada dia. Ya, tapi kita lihat dia juga kadang telat sholat misalnya. Ya, atau bahkan ada hal-hal yang nggak baik menurut agama. Sebesar kadar pelanggaran dia kepada agama Allah, di situ kita benci dia. Gitu aja. Nah, ini kalau ini dilanggar, maka kita jatuh kepada kesalahan dalam wala wal bara,
dan bisa jatuh kepada ya sikap yang berlebihan hingga menjadi seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang ya Yahudi dan Kristen yang mengambil rahib-rahib dan ulama-ulama mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah. Ya, seperti itu. Contoh seperti misalnya menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan, yang menjadikan ucapannya sebagai tolok ukur kebenaran. Ya, karena siapa yang ucapannya merupakan tolok ukur kebenaran? Hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Ya, pokoknya kalau yang ngomong dia pasti benar. Nah, nggak boleh itu. Emang dia nabi. Ya, kalau sudah sampai ngefansnya ke derajat seperti itu, dia jatuh kepada ibadah kepada selain Allah. Ya. Karena bentuk peribadahan di sini adalah dalam masalah ketaatan. Ya, dalam menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah Azza wa Jalla halalkan. Allahu a'lam. Tapi ada lagi? Oke, lanjut ya. Masih kuat? Ini jamnya mana ya? Ini kurang jam ini Pak Ustadz Abidiki ini. Memang sengaja nggak pakai jam ya? Zen. Oke, masih ada waktu nih. Sekarang kita masuk kepada syubhat ini. Ya, jadi orang yang berdakwah kepada tauhid, dia tahu nih tauhid yang benar begini. Kemudian dia ingin karena ya kecintaannya kepada keluarganya diajak orang. Cintanya kepada orang di kampungnya diajak dia kepada tauhid. Orang-orang diajak kepada tauhid. Dia akan mendapati pertentangan. Hati-hati, jangan terlalu pede. Ya. Maka mereka akan menjuarakan kerancuan-kerancuan yang mungkin akan menggoyahkan imannya ini. Ya. Nah, kalau dia belum tahu syubhat mereka sejauh apa, ya, mereka akan bawa kasus ini karena mereka akan berdalil dengan ayat, mereka akan berdalil dengan hadis, mereka akan berdalil dengan athar untuk membenarkan perbuatannya. Ya. Nah, kita akan bahas tentang masuk kepada persoalan syubhat ini. Fa in qala qailun minal musyrikin. Namun di sini syubhatnya yang ringan-ringan aja nih. Yang agak berat itu ada di kasfus syubhat. Ya. Ada di kasfus syubhat. Fa in qala qailun, kalau ada orang dari orang-orang musyrikin yang mengatakan nahnu na'rifu annahu huwal khaliqur raziq mudabbir, bahwa Allah Azza wa Jalla dialah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, pengatur. Lakin haula'il as-salihin muqarrabun, tapi orang-orang saleh itu hamba yang Allah dekatkan kedudukannya. Wa nahnu nad'uhum, dan kami menyeru mereka ini, orang-orang saleh ini, wa nanzir lahum, memberikan nazar untuk mereka, wa nadkhulu alaihim, mendekatkan diri kepada mereka, wa nastaghithu bihim, minta keselamatan melalui mereka, wa nuridu bidzalikal wajha wa syafa'a. Maksud dari perbuatan ini semua sekedar menjadikan mereka sebagai perantara. Kami cuma mengharap dengan kedudukan mereka, mereka nanti menyampaikan hajat kami kepada Allah. Allah yang nggak boleh. Apa salahnya sih? Ya, mereka bilang gitu. Ya, kami lakukan itu semata-mata hanya karena mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah. Ya, yang ngabulin tetap Allah, yang memenuhi hajat tetap Allah. Apa ini nggak boleh? Nah, kalau Anda nggak belajar betul-betul, ya di sini aja, ya seseorang bisa langsung, oh iya ya masa sih yang kayak begitu salah, gitu kan? Nah itu ya. Nuridu bidzalikal wajha wa syafa'ah. Kami lakukan itu semata-mata hanya mengharapkan ya mereka menjadi perantara antara kami dengan Allah Azza wa Jalla. Wa illa, ya adapun sesungguhnya fa nahnu nafham, kami udah paham kok, anallahu wal khaliqur raziq mudabbir, bahwa yang menciptakan itu hanya Allah, yang beri rezeki itu Allah, yang mengatur itu hanya Allah. Maka jawabnya apa? Faqul, maka bilang kepada orang yang seperti ini, kalamuka hadza madhhabu Abi Jahlin wa amthalih. Argumenmu barusan ini adalah argumennya Abu Jahal dan orang-orang yang semisalnya. Jadi itu argumen klasik. Orang musyrikin dulu juga udah ngomong begitu. Ya. Mana na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa.
Dalam surat Az-Zumar udah ngomong begitu. Kami nggak beribadah kepada mereka ini, orang-orang soleh ini, melainkan sekedar agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu sudah diucapkan oleh mereka. Ya. Begitu juga dalam surat Yunus 18. Ya. Wa yaquluna haula syufa'una indallah. Mereka itu cuma syufa'a. Syufa'a itu apa artinya? Wusata, perantara antara kami dengan Allah. Goal kami tetap Allah. Yang mengabulkan juga Allah. Mereka ini nggak bisa ngabulin apa-apa kok. Mereka orang mati, katanya. Ya, mereka butuh pada kita. Cuman mereka punya kedudukan. Kami goalnya tetap Allah. Ya, siapa tahu dengan disampaikannya hajat kami oleh orang-orang yang dekat kedudukannya oleh Allah ini, hajat kami langsung dikabulkan. Ya. Tapi mereka menyembelih untuk orang soleh, ya, memberikan ibadah kepada orang soleh. Nah, ini yang jadi persoalannya. Jadi di sini saya ingin tekankan dulu. Ada dua gambaran. Yang pertama, menganggap bahwa orang soleh sebagai perantara. Ya, tapi orang ini nggak memberikan ibadah kepada orang soleh. Ya, seperti orang yang berdoa kepada Allah di samping kuburan. Menganggap bahwa doa dia di samping kuburan orang soleh lebih diijabahi ketimbang doa dia di masjid. Ini bukan syirik akbar, namun hanya kebid'ahan. Kita harus tahu nih perbedaannya, biar nggak gampang memusyrik-musyrikkan orang, ya, atau mengislam-islamkan orang musyrik. Jadi jangan gampang memusyrikkan orang, jangan juga gampang mengislam-islamkan orang musyrik. Ya, Anda harus tahu nih garis pembedanya di sini. Jadi sekedar berdoa kepada Allah, manggil Allah, yang dipanggil Allah. Namun dia doanya di samping kuburan dengan anggapan bahwa di tempat itu lebih mustajab dibandingkan di masjid, maka ini cara berdoa yang salah. Ya. Bahkan di masjid lebih mustajab, ya, bahkan ba'da salat lebih dikabulkan ketimbang doa di samping kuburan orang saleh. Ini bid'ah dan sarana kepada kesyirikan, ya, dan dia merupakan syirik asghar. Nah, lantas apa yang dilakukan oleh orang musyrikin? Bukan itu. Ada ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Ini poinnya. Makanya ayatnya bunyinya wa ya'buduna min dunillah. Beribadah kepada selain Allah. Walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum. Kami enggak beribadah kepada mereka melainkan. Berarti ada ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Karena kesyirikan itu pengertiannya apa? Sarful ibadah. Jadi adanya ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Adapun ucapan mereka ini cuma perantara, itu hanya kamuflase. Ya, itu hanya kamuflasenya aja. Ini cuma perantara, tapi ada ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Tapi mereka bungkus seolah-olah ini kebenaran dengan mengatakan ini cuma perantara antara kami dengan Allah. Mereka cuma, ya, perantara antara kami dengan Allah. Nah, yang menjadikan mereka kafir itu apa? Memberikan ibadah kepada selain Allah, kepada perantara. Nah, kita bilang kesyirikan dan musyrikin itu ada pada persoalan peribadatan kepada perantara. Peribadatan kepada selain Allah dengan alasan bahwa selain Allah itu hanya perantara. Itu poinnya di situ. Paham nggak? Jelas ya? Nah, jadi kalau ada orang misalnya, ya, mengatakan kami tahu Allah pencipta satu-satunya milik pengatur alam semesta dan segala isinya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Sedangkan kami di sini, ya, misalnya di kuburan di Sunan Gunung Jati lah, di Cirebon gitu ya. Sedangkan kami di sini, ya, mengerjakan ibadah, memberikan nazar, ya, kepada si penghuni kubur. Ya, penghuni kubur itu hanya perantara antara kami dengan Allah. Yang mengabulkan adalah Allah. Yang memenuhi hajat adalah Allah. Maka inilah ajarannya Abu Jahal dan yang semisalnya. Gitu. Jadi, ya, bukan orang yang berdoa di samping kuburan. Walaupun ini sarana kita bilang. Awalnya doa dulu kepada Allah di samping kuburan. Besok-besok bergeser, akhirnya jatuhlah dia kepada bentuk ibadahnya, ya, orang-orang musyrikin dulu. Gitu. Tapi hakikat persoalannya tetap harus kita pisah. Ya. Karena berdoa kepada Allah di samping kuburan orang soleh itu belum menjadikan orang itu keluar dari Islam. Tapi dia sarana kepada syirik akbar yang mengeluarkan orang itu dari
dari Islam. Tetap harus diperingatkan. Selanjutnya berkata penulis, qala fa innahum yad'una Isa. Karena sungguhnya orang musyrikin dulu mereka menyuruh Isa. Ya. Karena termasuk musyrikin siapa? Al-Yahud wan Nasara. Pelanggaran terbesar mereka di samping penolakan kepada nubuah Muhammad adalah masalah peribadatan mereka kepada selain Allah. Selain Allah ini siapa di sini? Isa, Uzair, yaitu orang soleh. Ya. Nah, itu juga yang dilakukan oleh musyrikin dari zaman Nuh, juga di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan yang dilakukan oleh musyrikin di zaman sekarang yang beribadah kepada orang soleh. Ya, beribadah kepada Abdul Qadir Jilani. Ya. Beribadah kepada Syekh Siti Jenar yang dianggap sebagai orang soleh padahal zindik. Ya. Yang beribadah kepada Sunan Gunung Jati. Ya, dan hampir di banyak tempat di belahan Nusantara ini ada petilasan di situ, ya, ada orang soleh yang kuburannya dikeramatkan dan diagungkan. Hampir di setiap tempat. Fainam yaduna Isa wa Uzaira. Karena sungguhnya mereka orang musyrikin dulu menyeru kepada Isa dan Uzair. Wal malaikata wal auliya, para malaikat dan para wali. Yuriduna bidzalika kama qala ta'ala. Maksud mereka melakukan itu persis seperti yang Allah Ta'ala terangkan dalam surat Zumar ayat 3, walladzina ittakhadhu min duni awliya, dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai penolongnya, mereka mengatakan, ma na'buduhum, kami ini tidak beribadah kepada pihak-pihak tersebut, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan agar pihak-pihak itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka beribadah kepada selain Allah dari sesembahan yang tidak mencelakakan dan tidak pula memberi mereka manfaat, dan mereka mengatakan, wa yaquluna haula'i syufa'una indallah, mereka mengatakan pihak-pihak tersebut adalah perantara-perantara kami di sisi Allah. Nah, ini dua ayat muhkam. Ya. Jadi antum harus hafal di samping Al-Ikhlas tuh. Ya. Karena apa? Karena dua ayat ini menjelaskan hakikat kesyirikan musyrikin. Bahwa kesyirikan musyrikin itu peribadatan kepada perantara. Lanjut. Ya. Ini termasuk, kalau tadi kita bilang yang paling penting, ini termasuk klimaksnya, Pak. Ya, fakrah-fakrah berikut. Ya, alinea berikut termasuk klimaksnya. Berkata beliau, fa idza ta'ammalta hadza ta'ammulan jayyidan. Kalau kalian perhatikan persoalan ini dengan sangat seksama sekali. Wa arafta annal kuffar, dan kalian mentahu bahwasanya orang-orang kafir yashhaduna lillahi bi tauhidir rububiyah. Samping itu mereka memanggil Isa, maksudnya beribadah kepada Isa. Wal malaikata wal auliya, dan beribadah juga kepada malaikat dan para wali. Yaqsuduna annahum yuqarribuhum ila Allahi zulfa. Tujuan mereka adalah agar sesembahan-sembahan mereka itu bisa mendekatkan yang menyembahnya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yashfa'una lahum indah, dan bisa memberi syafaat untuk mereka di sisi Allah. Wa arafta anna minal kuffar, dan kalian pun tahu bahwa di antara orang-orang kafir itu, khususan an-Nasara, terlebih lagi orang-orang Kristen, minhum man ya'budullah al-laila wan nahar, di antara mereka ada yang sudah beribadah kepada Allah siang dan malam. Wa yazhad fid dunya, mereka zuhud dalam kehidupan dunia. Wa yatasaddaq bima dakhala alaihi minha, dan mereka menyedekahkan apa yang mereka dapati dari penghasilan mereka. Mu'tazilan fi sauma'atin 'anil nas, mengasingkan diri di bilik-bilik ibadah.
meninggalkan keramaian manusia. Wa huwa ma'a hadza kafirun, namun kendati begitu mereka itu orang kafir. Aduwwun lillah, musuh Allah, mukhalladun finnar, mereka kekal di neraka. Bisabab i'tiqadihi fi Isa, disebabkan keyakinan mereka yang buruk terhadap Isa. Aw ghairihi minal awliya, atau yang lainnya dari para wali. Yad'uhu, mereka menyerunya, aw yadbah lahu, menyembelih untuknya, aw yandur lahu, atau bernadar untuknya. Tabayyana lak, maka jelaslah olehmu. Kaifa sifatul Islam alladzi da'a ilaihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, seperti apakah sifat agama Islam yang dulu diseru oleh nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tabayyana laka anna katsiran minan nasi anhu bima'zil, dan jelaslah olehmu bahwa mayoritas manusia dari Islam yang dulu diseru oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di lembah yang berbeda. Wa tabayyana laka ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan jelaslah bagimu arti dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Islam muncul dianggap asing dan kembali akan dianggap asing sebagaimana kemunculannya. Ya, ini dalam loh. Ya. Dalam banget, ya. Gimana enggak dalam? Orang yang udah ya ibadah kepada Allah, bahkan mengisolir diri dari manusia, ya, menyedekahkan pendapatannya untuk di jalan Allah, ya, ibadah di bilik-bilik, ya, tempat ibadahnya. Namun kendati begitu dia tetap kafir, musuh Allah, kekal di neraka jahanam, disebabkan menganggap bahwa ada selain Allah yang berhak diibadahi sebagai perantara dalam ibadah kepada Allah. Ini poin, ya. Jadi ibadah apapun yang dilakukan oleh manusia, mau jungkir balik, ya, dia ibadah, ruku sujud, diri ruku sujud, namun dia belum sampai kepada hakikat tauhid, manfaat, nggak ada gunanya semua, nggak ada gunanya semuanya. Kondisi dia taubahnya seperti ya para biarawan dan biarawati yang ada di bilik-bilik gereja yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan menganggap Isa itu sebagai perantara dalam ibadah. Apalagi yang sudah menganggapnya sebagai ya Tuhan. Ya. Ini kan akibat dari keyakinan mereka yang sebelumnya menganggap bahwa orang soleh itu hanya sebagai perantara dalam ibadah. Awalnya begitu. Hingga berkembang hingga akhirnya menuhankan Isa. Nah, ini poin. Kemudian poin yang kedua, setelah kita tahu seperti inilah Islam, sekarang kita lihat, lemparkan pandangan kita. Ya, betapa asingnya Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Islam dengan tauhid yang benar, ya, kebanyakan manusia itu ada di lembah yang berbeda. Ya, Islam yang dibawa Muhammad itu ada di lembah yang lain. Ya, dan itulah makna dari sabda Nabi, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu muncul dianggap asing. Maksudnya apa? Tauhid yang sahih. Ya, tauhid yang benar. Ya, pemahaman yang sahih dan pengamalan dari apa yang difahami dari tauhid yang benar tersebut. Ya. Karena di antara sekian banyak manusia yang mengaku muslim, yang paham tauhid yang benar, qillah. Ya, sedikit. Di antara orang yang paham, yang mengamalkannya jauh lebih sedikit lagi. Jauh lebih sedikit lagi. Ya. Maka jelaslah oleh kita maksud dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang muncul dianggap asing dan akan kembali dianggap asing sebagaimana kemunculannya. Fallah, maka takutlah kalian kepada Allah ya ikhwani. Ya, ini nasihat. Ya. Hampir kepada penutup. Ya, takutlah kalian kepada Allah ya ikhwani. Tamassaku bi asli dinikum. Peganglah pokok ajaran agama kalian. Wa awwalahu wa akhirahu, awal dan akhirnya. Wa ussahu wa ra'sahu, ya, pokok dan pondasinya. Apa itu? Syahadatu an la ilaha illallah. Itu syahadat la ilaha illallah. Wa arifu ma'naha, kenalilah maknanya. Wa hibbu wa hibbu ala, cintailah dia dan juga sama pemeluknya. Jadi kita lihat siapa saudara kita? Semua yang mengucapkan la ilaha illallah dan belum tampak padanya pembatal syahadat la ilaha illallah, pembatal Islam. Jangan lihat, oh ini radionya ini saudara kita, kalau bukan berarti bukan. Ya, terus kita bilang kepada yang seafiliasi akhi,
Ya, kita bilang dia itu ikhwan kita. Kalau yang ono bukan ikhwan kita. Dah. Ya, padahal Allah Jalla wa'ala jadikan kita ini bersaudara di atas apa? La ilaha illallah. Bukan di atas syiar-syiar itu. Ya, ada yang membangun syiarnya, ya, wal baroknya karena kepada, ya, ada radio, ada televisi, ada ustadz. Nah, ya, nggak boleh seperti itu. Bahwa wal barok kita hanya dibangun di atas syahadat la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha akhuna, dia saudara kita. Ya, berhak mendapatkan hak yang sama sebagai muslim. Ya. Nah itu. Ya. Dan dia mengemban tanggung jawab yang sama sebagai seorang muslim. Ya, bukan kepada syiar-syiar yang sempit. Ya, sedangkan Allah Azza wa Jalla telah jadikan kita bersaudara di atas at-tauhid. Wahibbuha, cintailah kalimat ini dan cintai pula sesama pemeluknya. Waj'aluhum ikhwanakum walau kanu ba'idin. Jadikan mereka saudaramu sekalipun tinggalnya jauh. Ya, sekalipun jauh. Ya. Wakfuru bit-taghut, dan kufurlah kepada taghut. Ya, karena enggak ada Islam tanpa kufur bit-taghut. Karena Allah bilang dalam Al-Qur'an apa? Wa may yakfur bit-taghut. Itu dulu yang Allah bilang. Nah, sekarang ada Islam tanpa pengkafiran. Enggak ada Islam tanpa pengkafiran. Ya, sedangkan ayatnya justru bunyinya apa? Takfir dulu. Ya, wakfuru bit-taghut. Ya. Wa yakfur bit-taghut wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Walladzina jatanabu at-taghut ay ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul busyra fabashshir ibad. Jangan takut dalam pembahasan kayak gini, Mas. Haula wala quwata illa billah. Kok orang Islam ditakut-takuti sama agamanya sendiri loh. Kita kemakan sama jebakannya orang liberal itu namanya. Wallahi. Allah bilang, Allah puji itu. Orang yang kufur kepada taghut, walladzina jitanabut taghut ay ya'buduha, dan orang-orang yang menjauhi para taghut dari mengibadahinya. Ya. Walladzina jitanabut taghut ay ya'buduha wa anabu ila Allah, dan dia kembali kepada Allah. Lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira. Wa basyir ibad, dan berilah kabar gembira kepada hamba-hamba yang beriman. Sekarang ente ditakut-takutin sama pengkafiran yang benar. Ya, secara umum nggak boleh sembarangan mengkafirkan. Ya, sampai dalam persoalan yang terang akhirnya orang bingung. Ya, ada orang mengaku zina halal, dia bingung. Padahal dia udah ngaji puluhan tahun, belasan tahun. Ya, dia bingung nih orang yang menghalalkan zina ini udah kafir atau belum. Dia itu sama seperti orang yang sholat terus kentut, dia nggak tahu kentutnya, sholatnya itu udah batal atau belum. Terus selama ini dia belajar fikih buat apa coba? Dia nggak tahu gimana cara praktekinnya. Belajar pembatal-pembatal keislaman dan dia nggak tahu cara praktekinnya. Itu ilmu yang nggak bermanfaat namanya. Jadi kita lanjutin ba'dal adzan ya.